lihat video tentang eksekusi yang dilakukan oleh nyama-nyama atas nama PT. Kami berjuang dengan kebenaran dan kami tetap ingin berjuang walaupun eksekusi itu penuh tantangan dan rintangan. Simak kisah penjelasannya di channel YouTube Ismaya Jaya. Salam Kesatria, Chris Bali. Om Swastiastu, Wignamastu, Namo Sidam. Salam Kesatria, Chris Bali. Hari ini di acara spesial saya menghadirkan dua orang yang luar biasa bagi saya, adalah nyama-nyama saya yang selalu ikut dalam suka dan duka dari perjalanan dan perjuangan. Nah, saya hari ini ingin mengupas karena ada simpang siur rumor ketika ada eksekusi di daerah Kuta baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu. Ada eksekusi di daerah Kuta, eksekusi hotel. Nah, saya ingin mengklirkan itu karena di luar simpang siur bahasanya ini orang keris yang eksekusi. Nah, saya di sini nyatakan ya memang kebetulan yang eksekusi waktu ini memang kebanyakan orang di Yayasan Satria Keris Bali. Kita ada 60 orang yang turun ke sana, tetapi bukan ada sama yayasan. Atas nama PT, ada PT yang meminta tenaga kerja untuk nyama-nyama kita bekerja. Jadi kita dimintain untuk kerja harian. Adalah uang masuk harian. Nyama-nyama dalam kondisi COVID kemarin, kita dengan berkumpulnya kita bersatu banyak punya nyama, sehingga ada perusahaan yang melirik kita untuk dimintain tolong ikut dalam proses pengamanan eksekusi. Di situ dibedah kasusnya, memang ada kasus hukum yang agak berbeda karena ada putusan PK 2 kali yang dipegang oleh klien kita. Ternyata ada putusan yang cuman di tingkat bawah itu bisa melakukan eksekusi. Ini adalah minta tolong. Ya, kita tetap dengan cara dharma dan nyama-nyama bisa hadir di sana dengan pakaian adat dan sembahyang di sana. Dan situasi saya dapat gambarkan waktu itu kelihatan tegang sekali. Tegang karena ada banyak polisi barakuda situasi. Nah, ini kebetulan orang-orang saya, nyama-nyama saya yang sudah sering eksekusi bersama saya. Nah, kebetulan kemarin itu Pak Dek Mele yang di depan sama ada itu. Gimana situasi dan kondisinya Pak Dek? Waktu itu situasinya ya biasa-biasa saja. Tapi agak tegang ya, awalnya agak tegang. Teman-teman ada tegang, tapi teman-teman tak suruh ini pakai masker, ini semuanya. Banyak polisi yang di situ hadir. Ya, banyak polisi. Banyak hadir. Polisi saya ditanya ya biasa saja ya saya jawab. Nah, Pak Dek ini punya pengalaman, sudah pernah diangkut Pak Dek ya dulu eksekusi. Ya. Pernah diangkut dulu eksekusi dibawa ke kantor polisi. Nah, ini Pak Dek punya cerita. Tetapi dengan kita karena selalu melihat segi hukumnya, adalah bagaimana ketika aturan hukum itu kita lihat benar dan ada yang bertanggung jawab PT, kita melalui perusahaan, kita jelas legalitas usahanya, kita berani. Nah, nanti saksikan videonya ketika bagaimana situasi yang tegang di situ bagi nyama-nyama yang di yayasan yang ikut. Waktu itu lumayan tegang katanya situasinya. Tapi ketika kita benar, ya kenapa harus kita takut? Yang penting kita tidak melawan hukum dan kita tidak berbuat anarkis di tempat itu. Kita bisa bekerja, kita bisa menjaga dengan cara-cara yang dharma. Kan begitu Pak Dek ya? Berarti 2 hari ya kerja di situ ya, 2 hari dapat kerja. Ya sampai sore. Situasinya saya lihat, nanti lihat videonya. Tapi sebelum melihat videonya ingat like dan subscribe terus acara di channel YouTube Ismaya Jaya. Dan ini ada Pak Man Jepang saya juga kemarin ikut Paman ya, Paman. Walaupun kakinya habis kecelakaan tapi semangatnya, jiwanya masih tetap semangat jiwa muda. Pak Man ini juga orang lama saya. Berapa kali kita udah pernah eksekusi Pak Man? Udah banyak. Berapa? Di mana di Pecatu, waduh, di mana di Tuban lagi. Banyak masalah-masalah. Kemarin aman. Nah, aman ya. Kemarin di Kuta di hotel tuh aman. Kalau dulu masih tegang ya, bawa pedang, bawa samurai orang turun ya. Oh, di desa Kepung desa di Ungasan ya. 13 Banjar kalau nggak salah. Banjar ya. Kepung kita pernah di Kepung desa di Ungasan. Ketika kita mengamankan satu tanah di Ungasan. Ya. Ini sama Pak, saya tidak ikut di organisasi. Sama Pak Man ikut hadir juga di situ. Ya. Jadi 13 Banjar, wah orang udah ngepung kita. Ya atas izin Tuhan ketika kita benar ya, kita bisa selamat. Terus kita lawan kampung ya, pernah ya di Tuban. Kampung itu ketika kita benar juga kita selalu membela benar. Ini saya bersaksi, tidak ada bohong ya, tidak ada merekayasa cerita, tidak ada kita rekayasa, mensaksi dengan Putar Brahma dan mohon taksu kebenaran.
Jadi di situ ketika lawan kampung, saya di perang mejek sampai saya perang batu ya, lempar batu, wah rumah lantai 3 kita robohin. Dan beberapa eksekusi yang ruko-ruko, harga rumah mahal, kita sudah sering lakukan. Ya. Jadi peperangan dalam kondisi tegang saya udah biasa. Saya sudah biasa melakukan, tapi tetap saya di jalan Dharma. Jadi bagi orang-orang yang belum begitu paham dengan saya, hanya mencibir, kadang mengatakan ya udahlah terserah. Tapi bagi orang-orang yang dekat saya, orang-orang yang lama di organisasi, tahulah saya. Jadi saya bukan kaleng-kalengan untuk membela, untuk berjuang. Saya bukan penakut untuk menegakkan kebenaran Dharma. Tapi saya juga bisa tegas untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk nyama-nyama saya di Yayasan Satria Keris Bali, dan saya juga bertanggung jawab untuk menjadikan baik. Karena saya ingin sekarang ini kita di yayasan betul-betul ngalih nyama, mengumpulkan nyama dan berbuat kebaikan di jalan Dharma untuk mendapatkan pahala. Ada lagi kisah yang menarik, Pak Man? Ya, cuma itu aja kayak kemarin aja. Aman. Aman ya, Pak Man. Pak Man juga di situ di depan ya, di depan. Barisan pas depan. Di pembacaan sama Pak ini ya. Ini pembacaan pengadilan itu tahu semua. Uangnya sih nggak seberapa, tapi zaman Covid ini adalah masukan waktu itu untuk bisa bertahan hidup. Ya, kerja. Jadi dari PT yang memberikan kita pekerjaan, ya terima kasih sudah dipercaya. Yayasan Satria Keris Bali, ya ketika nanti ada PT-PT lain lagi ya kita kenapa tidak mau untuk nyama-nyama Yayasan Satria Keris Bali. Ketika kita sudah berkumpul, kita siap bertanggung jawab untuk pekerjaan. Semoga ada PT yang lain membutuhkan tenaga kerja dari kami. Kami semua lini bisa nyama Yayasan Satria Keris Bali. Untuk bekerja apapun bisa. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Lihat video-videonya. Nah, ketika setelah menonton baru akan tahu. Ya silahkan komentar di bawahnya. Mohon doa. Selalu salam menyama. Salam Kesatria Keris Bali. Rahayu, rahayu. Ini saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Eksekusi dilakukan ini oleh pengadilan negeri Pasar sewenang-wenang tanpa mengindahkan dua putusan kami yang telah berkekuatan hukum tetap. Abaikan nanti apa? Kedua, karena putusan ini tidak pernah dibatalkan. Kami berhak di sini, Pak. Kami berhak di sini bertahan. Ada dua putusan, bukan satu loh. Dua putusan menyatakan kami berhak. Itu yang kedua. Keadilan kami sebagai masyarakat. Bagaimana tidak? Cara-cara seperti itu dilakukan. Dari dulu saya sudah katakan obstruction of justice terjadi. KPR melecehkan tema hingga 2000 pasti. Periksa KPR. Makan. Saya tidak nakut-nakuti. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebagai saya punya wilayah, ya Pak Turni, tolong nanti jangan memberikan keterangan palsu. Nanti kalau saya proses bisa masuk itu. Karena kita yang dari PT Asri ini. Pondok Asri doang. Pertanyaan saya tadi kan karyawan di sini.